Oke, Idetizen tadi adalah salah satu curahan hati pendidik dari Bu Dede. Mungkin selanjutnya kita beralih ke siapa ya yang kita pengen denger ini. Selamat malam Pak Gunawan. Halo Pak Gunawan. Oke, mungkin Pak Gunawan masih terkendala. Di selanjutnya kita next ada Pak Rosidi. Selamat malam Pak Rosidi. Halo. Oke, Pak Gunawan sudah bisa bergabung. Ya, halo. Oke, selamat malam Pak Gunawan. Ya, malam semuanya Bapak Ibu. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu Pak Gunawan mengajar di mana nih Pak? Ya, saya mengajar di SMP 1 Prigen Pasuruan. Bu. Oke, mapel apa? Matematika atau mapel yang lain Mapel nih Pak? matematika. Oke, mantap ya matematika. Oke, Pak Gunawan. Ya, halo. Kalau Halo. boleh tahu gimana nih Pak proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Pak Gunawan, bisa dengar Halo. suara saya? Ya, oh ya, bisa Oke. bisa. Kalau saya kebetulan saya berada di daerah pegunungan, Ibu, ya. Jadi di pegunungan itu kultur masyarakatnya yang memang uh, kurang terhadap pendidikan, memang kurang minatnya, kurang ya. Anak di sini kebanyakan ya pada bisa cari uang. Kebetulan daerah Oke. daerah bunga, jadi anak-anak itu musim bunga yang mahal gini tuh, wah banyak uangnya. Banyak uang gitu ya Pak. Jadi, Uang. eh Jadi, oke. jadi untuk kalau masalah HP, insya Allah anak-anak itu sudah punya semua. Cuma ya mungkin ada kendala sinyal juga karena daerahnya daerah gunungan. Tapi Daerah. saya eh, menggabungkan dalam pembelajaran antara sinkron dengan asinkron. Ya, menggunakan tim ya, yang hadir ya mungkin sepertiga, saya paling banyak ya 50% lah. Tapi ya alhamdulillah dengan tatap muka maya itu eh, cukup terjaga interaksi antara guru dan siswa. Untuk yang saya sampaikan dalam meeting itu adalah ya seperti penyampaian materi, contoh soal dan pembahasan, kemudian berupa latihan-latihan soal. Nah, jadi saya menghubungkan tim dengan WA. Jadi setelah saya menyampaikan materi, contoh soal, saya beri latihan, anak-anak saya beri waktu sekitar 10 menit untuk mencoba mengerjakan, meng-share di WA. Dan dari WA itu saya share screen, terus apa diskusi di tim gitu. Kemudian saya gabungkan dengan asinkron, saya menggunakan live worksheet. Di sini live worksheet-nya ini berisi seperti apa yang saya sampaikan di dalam meeting. Jadi ada materi, ada langkah-langkah, dan ada kuis. Jadi anak-anak yang tidak hadir di dalam meeting tetap bisa belajar dengan menggunakan live worksheet. Alhamdulillah partisipasi siswanya lumayan. Jadi bisa dalam satu kelas itu yang tidak ikut paling ada 6 sampai 5 sebagainya. Jadi yang tidak ikut meeting bisa mengerjakan live worksheet. Sisanya masih tetap ada yang bermasalah ya, yang tidak pernah mengikuti pelajaran, tapi hampir
biasanya anak-anak seperti ini hampir semua mata pelajaran tidak ikut. Ya, tindakan kami ya bersama mereka ya ke rumah-rumah, akhirnya kunjung ke rumah Ke karena tempat anak-anak yang macam-macam tadi kan ya Pak ya? ya, anak-anaknya ya dari berbagai mapel ya anak itu saja ternyata. Demikian Bapak Ibu pengalaman saya. Yang penting partisipasinya Oke, anak jadi meningkat gitu aja. meningkat ya Pak ya. Jadi proses pembelajarannya kalau boleh saya tangkap tadi adalah mix antara sinkronis dan asinkronis gitu ya Pak ya. Ya, Kalau ya. untuk yang langsungnya tadi itu durasinya berapa jam tuh Pak kalau boleh tahu? Yang sinkron, yang Iya, sinkron paling 1 jam, 45 menit, 1 jam, mhm. kadang gitu. 45 menit artinya Dalam tidak begitu lama ya Pak ya? Anda paling lama 1 jam lah. Nah, setelah ini anak yang sinkronis ini kan juga nanti harus mempelajari lagi di live box-nya juga dan mengerjakan latihan di situ lagi. Jadi masih ada sisa waktu untuk mengerjakan live box-nya. Positifnya gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Tadi kalau terkendala mungkin hanya kendalanya di sinyal sepertinya yang saya dengar tadi. Betul Pak? Iya, kendalanya sama ya anak-anak yang tetap nggak mau ikut pelajaran itu, tapi tidak hanya matematika Yang saja, rata-rata ya hampir semua mapel oke. anak-anak tidak ikut yang seperti itu. Oke, untuk menyikapinya adalah Pak Gunawan berkolaborasi dengan guru BK di sekolahnya gitu ya Pak ya? Ya, ya itu kalau untuk kunjung. Nah, Oke. sebelum Januari ini di sekolah kami juga seminggu sekali itu ada luring ke sekolah, 2 minggu sekali. Per kelas itu dapat jadwal 2 minggu sekali datang ke sekolah. Oke, itu memang sudah dijadwalkan dari sekolah ya Pak ya? Ternyata 2 minggu gitu. Iya, di 2 minggu sekali. jadwalnya ya kadang ganti-ganti mapel dalam 2 minggu. Rata-rata ya 2 minggu sekali datang ke sekolah. Oke, terima kasih nih Pak Gunawan atas curpennya, curahan hati pendidiknya terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19 gitu ya. Sangat menginspirasi. Iya. Jadi tadi proses pembelajarannya kalau kita dengar bersama nih Gitizen ada sinkronus dan asinkronus. Terima kasih Pak Gunawan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Dan oke, dan selain Pak Gunawan, coba kita nanti sharing bersama juga di sini sudah hadir ada Bu Eva Masropa. Selamat malam Bu Eva, Assalamualaikum. Halo Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gerati? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, Idetizen. Baik Idetizen yang berbahagia, Bu Eva Masropa ini adalah alumnus dari training teacher di Korea Selatan tahun 2019. Luar biasa nih Bu Eva ini. Bu Eva, kita di sini pengen curahan hati pendidik terkait pembelajaran di masa pandemi. Kalau Bu Eva sendiri gimana nih proses pembelajarannya di sekolahnya di masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin kita bisa sharing bareng di sini. Kalau di Jakarta masih ini ya, belum ada yang ke sekolah sama sekali. Jadi benar-benar dari rumah belajarnya. Kemudian juga kita merangkap sebagai orang tua karena pagi-pagi mesti nelponin anak-anak. Kadang anak-anak absen doang, udah gitu ketika belajar ngilang. Gitu. Oke. Artinya setiap pagi harus nelpon setiap anak seperti itu gitu Bu Eva? Ya nggak setiap anak, kita lihat absennya gitu ya. Kadang di absen juga udah ada tuh absennya, tapi anaknya nggak nongol gitu. Atau absennya belum ada, di telepon juga nggak nyambung. Jadi kita kadang nelfonin anak entah itu nggak aktif, entah itu nggak diangkat. Kita juga harus nelfonin orang tuanya kayak gitu deh. Oke, jadi nggak jadi guru saja nih ya. Jadi orang tuanya juga nih ngecek nih di mana nih anaknya nih gitu ya.
Jangan-jangan gurunya yang Iya, itu heboh gitu yang ya? paling berat ya itu ya, masalahnya anak anak udah mau gabung belajarnya sebenarnya udah bagus ya, masalahnya kayak gitu diajak. Kebetulan sekolah saya sih sekolah yang apa grade-nya rendah ya, maksudnya Mhm. mungkin dari segi inputnya juga walaupun sudah zonasi, cuman kan Mhm. zonasi kan baru tahun ajaran ini. Nah, itu memang grade-nya rendah. Ya, anak-anaknya begitu deh. Oke. Kalau proses pembelajarannya itu seperti apa nih? Kebetulan Bu Eva juga mengajar matematika ya. Ya, kalau Mungkin proses bisa pembelajarannya disampaikan nih, Bu Eva mengajar di mana? Di SMP di atau SMA? SMP 286 Jakarta. 286 Jakarta. Kalau di sekolah saya kebetulan dari awal pandemi sudah pakai Google Classroom. Oke. Dari Dinas Pendidikan DKI sudah memberikan akun G Suite. Jadi dari Dinas Pendidikan DKI sudah memberikan akun itu gitu ya, Bu ya? Ya, kalau yang dari kementerian kan baru ya. Betul. Kalau DKI udah dari awal pandemi udah dikasih kita. Oke, artinya udah nggak kaget gitu ya, Bu ya? Ya, cuman ya anak-anaknya masih begitu aja walaupun teknologinya udah, maksudnya ada classroom. Kita bukan pakai classroom aja sih, pakai WA juga, pakai ya kadang Google Meet, ada yang pakai Zoom gitu ya. Cuman tetap aja sih kalau kebetulan kalau sekolah saya ekonominya kelas bawah ya. Jadi Mhm. diajak Google Meet juga, ya yang ikut juga cuma berapa orang doang. Oke, Bisa anaknya sepertiga itu itu udah lagi gitu bagus. ya? Oke. Kalau begitu yang terjadi, artinya ada satu kendala yang dihadapi mereka dan dihadapi oleh Bu Eva selaku guru. Untuk menyikapinya Iya. itu apa nih tindakan yang Bu Eva lakuin untuk menyikapi kendala yang ada seperti itu gitu, Bu? Ya, kita paling ini komunikasi sama wali kelas, terus juga lebih mengoptimalkan pakai WA sih. Jadi lebih Oh, optimal pakai WA ketimbang Google Classroom begitu, Bu? ya Betul? Google Classroom tetap dipakai. Jadi Mhm, materi tugas kita masukkan ke Google Classroom, tapi maksudnya untuk komunikasi mhm. kita nggak bisa ngandelin Google Meet atau Zoom gitu loh. Nggak bisa ya, Jadi kita pakai komunikasinya pakai WA. pakai WA Habis dan mhm, uh, padahal kan kalau kuota apa tuh kuota yang dari Kemdikbud itu kan sebenarnya bisa ya buat Google Meet itu ya. Cuman ya gitu mhm. deh, anak-anaknya masalahnya memang kesadarannya orang tuanya sibuk sibuk sendiri ya. Kadang juga kita telepon nih, orang Mhm. tuanya juga nggak ngangkat. Terus udah gitu bilang, saya udah kerja, anaknya di rumah gitu. Jadi gimana ya? Kesadaran dari orang tuanya juga kurang gitu. Oke, Kalau di sekolah saya ya, mhm, kalau mhm. tiap sekolah kan mungkin beda-beda. Oke, kalau Bu Eva sendiri nih selaku pendidik, jadi Bu Eva sudah menyerah saja atau terus berusaha dan berupaya nih kalau dari Bu Evanya sendiri? Ya, Menyikapi apa yang terjadi saat ini dengan siswanya yang asumsinya sudah seperti itu gitu. ya harus berusaha lah. Kita kan digaji. Udah gitu. Jadi tetap masih inget itu gitu ya Bu ya? Ya iya, walaupun apa sih dihubungin susah, tetap aja kita harus teleponin, ngubungin anaknya, ngubungin orang tuanya. Ya orang itu tantangan kita mau gimana lagi. Betul, betul, betul. Jadi poin penting nih saya dapat dari Bu Eva bahwa seorang guru tidak hanya sebagai seorang guru tapi juga sebagai orang tua gitu ya. Itu poin penting banget yang saya dapat hari ini. Thank you Bu Eva. Terima kasih Sama-sama banyak. Desi. Ya, sukses selalu ya. Oke, Amin. Idetizen ini tadi kita sudah dari Jakarta, kemudian tadi sudah juga dari Banten ya kalau tidak salah. Kita sekarang coba beralih ke siapa ya? Sudah bergabung di sini ada siapa nih? Atau mungkin dari Idetizen yang hadir di sini ingin mengeluarkan curahan hatinya? Silahkan di unmute, boleh Bapak Ibu, silahkan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan apa ya curahan hatinya terkait dengan pembelajaran di masa COVID-19.
Bagi Bapak Ibu yang pengen mencurahkan hatinya boleh di-unmute atau mungkin nanti dibantu oleh Pak Ferry ya, Pak Ferry ya. Oke, halo Pak Ferry. Iya, Pak. Oke, mungkin Siap. kita lempar ke idetizen dulu kali ya Pak ya. Ya, boleh. Boleh. Adakah? Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita langsung saja seperti tadi kayaknya ya Pak. Iya. Oke, kita beralih ke Pak siapa nih? Kalau Pak Ferry siapa nih yang pengen Pak? Tadi Pak Anang juga ini ada informasi penting kayaknya. Betul. Selamat malam Pak Anang. Halo Pak Anang. Pak Anang masih di situ? Apa masih hujan di situ ya Pak ya tadi ya sepertinya? Halo? Beliau online ini. Oh, online. Oke, tapi belum terdengar suaranya nih Pak. Iya, mungkin masih ke belakang kayaknya. Oke. Ada Bu Badria. Selamat malam Bu Badria. Bisa dengar suara saya Bu Bad? Bukan Siti Badriah ini tentunya. Halo Bu Badriah. Bu Ine. Terkendala sinyal mungkin ya Pak ya. Padahal tadi ada hal menarik ya. Ada hal menarik yang ingin disampaikan nih sama Pak Anang.